Dan sebetulnya baru kali ini, baru yang kami lakukan ini, betul-betul saya bisa melihat bagaimana sebetulnya respon ataupun pandangan kaum milenial itu terkait dua hal yang berkembang selama ini masyarakat kita di media sosial. Baik kelompok Karo bukan Batak ataupun ya kita menjadi Batak Karo ataupun ada yang lain yang tidak memperdulikan tentang itu. Yang penting saya ikut orang tua saya mau apa, ya nggak terlalu peduli seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya sebetulnya lihat gambaran apa yang 64% tadi ya, ditambah lagi 10 berapa persen itu, ini kan sebetulnya ya bagi milenial Karo sendiri sebetulnya Batak Karo tidak memiliki persoalan apa-apa begitu ya. Artinya mereka memiliki nggak ada persoalan di situ. Dan nggak ada kalau persoalan, kita betul. Dia secara komprehensif nanti unsur-unsur Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Juang Manbadu Grina, penonton Cadas, Ijabah PK Meringan. Anda kelanjutan ibas percakapan ta 3 wari tah 3 minggu sigu lewat. Pertama segelit percakapan ta mengapa Karo adalah Batak. Weh. Melala diskusi saja. Maka kedua akan mengapa Karo bukan Batak. Makin seru diskusi tak. Maka untuk kubayangkan sengai bahawa ini akan menimbulkan diskusi-diskusi yang akan berkepanjangan. Maka turah pemikiranku gelah Urban ada survei untuk kaum milenial Karo. Bagaimana persepsi mereka terhadap suku Karo dan juga isu Karo Batak atau Karo bukan Batak ini. Maka hasil survei eda ate kuku paparkan sekaleda ras kupido kari pendapat sedenaku agiku si juga menekuni diskusi eda sejak beberapa tahun yang lalu, masih zaman Mailis diahong kami ras ikut diskusi. Saya gundar kok hampir 10-an tahun. Maka untuk melihat ke depan gua diskusi maka tergerak aku rebahan sada survei si baci katakan cukup ilmiah atau ya punya nilai akademis lah engkai bagian ningku sebab nalit temanku diskusi skala doktor ahli riset, kebetulan ia teman kurdahin kusungkun ia uga cara melakukan penelitian sosial. Enda katakan minimal data harus sesuai ras data statistik Pak Dina. Maka enda ate kuku paparkan setiap kali kupaparkan kari 3 poin kari kupido pendapat saudaraku pendapat agiku Dr. Julianus Praginangin Lembang. Maka izinkan aku memaparkan mempresentasikan ya saudara. Aku presentasikan badu hasil ya, ya. Gue baca dah lu hasil kali dah. Coba jawab ya, dulu aku. Bang. Wow, oke. Ya, jadi survei persepsi milenial Karo terhadap budaya Karo dan juga hubungan Karo dan Batak. Dan masa pengumpulan data dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 20 September 2021 dengan bantuan yang sangat canggih saat ini Google Form, Google Survey EDA. Total semua adalah 352 responder
Dan ini sudah memenuhi kaidah penelitian menurut Isaac and Michael, di mana untuk di atas populasi di atas 1 juta sampai tak terhingga dibutuhkan 349 data, 349 responden dengan tingkat kebenaran 95%. Jadi, oke. Jadi ulangi sekali lagi bahwa ada survei dilaksanakan, pengumpulan data dilaksanakan 31 Agustus sampai 20 September 2021 melalui platform Google Form. Ya, persepsi milenial Karo terhadap budaya Karo, hubungan Karo dan juga Batak. Yang gue baca dah begin, tempat tinggal responden. Ya. Di manakah tempat tinggal responden dari 352 responden itu sebanyak 59,9% bermukim di Tanah Karo, di Kabupaten Karo. Jadi anak-anak milenial Tenda adalah 60%, hampir 60% bermukim di Tanah Karo, 18,5% di Sumatera Utara tapi bukan di Kabupaten Karo, berarti di luar Kabupaten Karo, lalu 20,5% di luar Sumatera Utara tapi masih di Indonesia, ya, masih di Indonesia, sedangkan sisanya itu di luar Indonesia, ya, di luar Indonesia. Kemudian yang berikutnya, berapa rentang usia mereka? Ya, berapa rentang usia mereka? Ini slide berikutnya sudah bisa kamu lihat bukan, Serena? Bisa kamu lihat slide ketiga? Gue mencilai dalam terus. Oke, ya. Tahun berapakah Anda lahir? Nah, ternyata 63,8% itu lahir setelah tahun 2000. Jadi benar-benar milenial. Ini benar-benar milenial. Jadi maksimal usia mereka itu 21 tahun, bukan? Paling tua 21 tahun. 21% itu tahun 91 sampai 2000. Ya, tahun 91 sampai 2000. Kemudian sisanya sekitar berapa kira-kira ini ya? Sekitar 10%, lebih kurang 10%. Tahun 81 sampai 90. Nah, sebelum 80, ini sebenarnya ini sudah tidak termasuk milenial lagi ini. Sebelum 80 ini masuk generasi X. Tapi karena pikirannya milenial, maka dia juga terdorong untuk mengikuti survei ini. Itu juga lebih kurang 8 sampai 10%, ya, 8 sampai 10%. Jadi menurut ahli statistik Isaac and Michael, ini kalau kita bisa menemukan 349 data, maka itu sudah cukup mewakili untuk penelitian dengan tingkat kepercayaan 95%, ya, 95% bahwa data ini menggambarkan yang sebenarnya, ya. Data ini menggambarkan yang sebenarnya. Nah, apa yang saya tanya pertama sekali adalah seperti ini. Banggakah Anda sebagai suku Karo? Banggakah Anda sebagai suku Karo? 67,5% mengatakan bangga, sangat bangga. Yang merah inilah sangat bangga. Sangat bangga sebagai suku Karo. Yang mengatakan hanya bangga 29,6%. Jadi kalau ditambah 67,5 tambah 29,6, ini jumlahnya udah 97%. 97% bangga dan sangat bangga sebagai suku Karo. Sedangkan ada ini kelompok yang hijau ini tidak pernah memikirkannya. Apakah bangga tidak bangga sebagai suku Karo? Itu dia berkata tidak pernah memikirkannya. Nah, dari 3 data ini dulu, saya ingin bertanya kepada saudaraku, apa tanggapan lu terhadap 3 data ini, saudara? Silakan. Ternyata hasilnya luar biasa, Bang, ya. Hasilnya luar biasa. 9 responden yang semuanya milenial. Yang semuanya milenial. Barangkali juga kalau kita melihat juga aspek-aspek budaya Karo tentunya bagi mereka, ternyata ada hal-hal, kita tidak tahu apa hal-hal yang membuat mereka bangga sampai saat ini. Tetapi secara sekilas dulu dari betul sekali. Dan kami itu 90% itu mereka cukup kita bangga tidak tahu kenapa mereka sampai
ini luar biasa ya. Jadi generasi Bangga. milenial juga ternyata memang ya memiliki kebanggaan bagi mereka itu sebagai orang Karo tentunya. Ya. Selama ini kan kita berpikir talanai bukari dia anak-anak suku kebudayaan Karaweda milik sebagai pikiran tak. Maka ternyata dari data ini mematahkan ketakutan kita orang tua. Ya, mematahkan semua ketakutan kita. Kalau kita selama ini merasa takut bahwa anak-anak kita ini akan meninggalkan adat Karo, akan meninggalkan budaya Karo, dari hasil survei ini tadi itu terpatahkan. Ternyata mereka sangat bangga. Tanpa kita tanpa kita paksa, tanpa kita persuasi, tanpa kita rayu-rayu, itu mereka menunjukkan rasa bangganya. Ini apa yang kamu lihat di sini, Selina? Sebetulnya ya memang kita membutuhkan suatu penelitian yang lebih jauh lagi sih sebetulnya begitu. Artinya faktor-faktor apa dan sebetulnya apa yang mendorong atau faktor-faktor apa di dalam kehidupan mereka, terutama kan ini saya melihat tadi sebetulnya banyak di yang milenial kita yang tinggal di daerah Karo tentunya. Betul. Mereka itu juga melihat sebetulnya bagaimana kebudayaan Karo itu di seputar kehidupan mereka ya. Tetapi kita juga tadi melihat ada berapa puluh persen tadi yang juga tinggal di luar daripada tanah Karo dan Sumatera Utara dan mungkin di Jawa juga ada sampai ke luar negeri. Ini kan sebetulnya memberikan satu pemahaman bagi mereka. Tentu hal ini tidak terlepas dari pengalaman kebudayaan mereka itu juga. Walaupun di mana mereka mungkin saja di gereja, mungkin juga upacara-upacara adat, ataupun ada hal-hal yang berkaitan dengan orang Karo yang terkait dengan ya prestasi-prestasi yang dicapai orang Karo, sehingga itu bisa menimbulkan satu kebanggaan bagi mereka bahwa mereka itu bangga sebagai bagian dari Karo. Tentu contoh-contoh ini saya pikir hal-hal yang baik yang berkaitan dengan Karo itu sendiri begitu ya. Dan hal ini menurut saya satu hal yang cukup menggembirakan dan melegakan. Bagaimana sebetulnya milenial kita Karo ini juga sebetulnya memiliki kebanggaan terhadap kebudayaan Karo itu. Ya Karo secara umum mungkin bukan hanya budayanya, tetapi mungkin prestasi-prestasi yang lain. Dan ini memberikan satu keyakinan juga bagi kita sebetulnya bahwa perjalanan aspek-aspek budaya Karo itu ke depan saya pikir itu ya akan berjalan dengan baik, tidak ditinggalkan oleh orang Karo. Baik yang merupakan bahasa, baik musik maupun adat istiadat gitu ya. Kebanggaan itu kan pasti diaplikasikan dalam bentuk yang lain. Betul, Selina. Oke. Laya mela berbahasa Karo, mau begitu. Laya mela berbahasa Karo, bahkan bangga sekali dia sebagai orang Karo. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita lanjutkan ini. Ini makin seru ini ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Dia sudah bisa kamu lihat kan? Oke, Pak. Oke ya. Ya, ini slide berikutnya adalah bagaimana Anda menilai adat budaya suku Karo itu. Ini kan pertanyaan yang lebih tajam. Tadi bangga, tapi kita ingin melihat lebih lanjut apa yang membuat mereka bangga. Apa yang membuat mereka bangga? Ya, bagaimana Anda menilai adat budaya suku Karo? Ini menarik nih, variasi, tapi ada yang sangat dominan, 71,1%. Bagus karena mengandung nilai-nilai yang relevan sampai sekarang. Lalu ternyata adat budaya Karo itu tetap relevan dengan era kita di zaman modern, di zaman di zaman 4.0 atau sebentar lagi masuk ke 5.0. Nah, itu 71,1% berkata seperti itu. Kemudian kita lihat di sini yang mengatakan tidak relevan, itu tidak sampai 3%. Ini yang merah ini nih. Ini yang merah ini. Ini kalau kita gabung 71 tambah 16, ya ini sudah 87 tambah 10, 97,6. Hanya sekitar 2,4% yang mengatakan budaya suku Karo tidak relevan dengan situasi sekarang. Tapi ini harus kita dengarkan juga bahwa ada segelintir dari milenial kita itu yang menganggap budaya suku Karo itu tidak relevan sampai sekarang. Nah,
Sedangkan yang 16,9% ini berkata sebagian masih relevan, sebagian lagi kurang relevan. Nah, ini juga kita perlu perlu serius ini memperhatikannya, karena ada juga milenial kita itu yang berkata bahwa sebagian masih relevan, tapi ada juga budaya karo kita ini yang tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Nah, kemudian yang 10,6% ini lebih ekstrim lagi. Saya tidak memikirkan relevan atau tidak. Saya mengikuti adat budaya karena mengikuti orang tua. Itu jawabannya ya, itu jawabannya. Jadi saya tidak memikirkan relevan atau tidak. Saya mana tadi? Ya, saya tidak memikirkan relevan atau tidak, tetapi saya mengikuti adat budaya Karo itu karena orang tua saya mengatakan seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh anak-anak milenial kita ini. Jadi apa? Jadi yang bangga tadi, dia tahu apa alasannya dia bangga itu, ya karena ini kemungkinan besar karena dia melihat bahwa nilai-nilai dari budaya Karo itu sangat relevan sampai sekarang ini. Bahkan walaupun sebagian berkata bahwa sebagian relevan atau sebagian tidak. Jadi boleh dikatakan 80% budaya Karo itu, 80% milenial kita mengatakan budaya Karo itu masih relevan sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Ini yang paling luar biasa ini, saudara. Ini nanti saya minta tanggapan benar-benar ini. Ada yang mengatakan Karo adalah bagian dari Batak. Ada juga yang mengatakan Karo bukan Batak. Menurut Anda bagaimana? Respondennya 351. Nah, 60,4% Karo adalah Batak sehingga disebut Batak Karo. Karo adalah Batak sehingga disebut Batak Karo. 19,9%, hampir 20% ya, Karo bukan Batak. Karena banyak perbedaannya dengan suku Batak yang lain. Ya, dengan suku Batak yang lain. Oke, ini yang dia katakan. 13% mengatakan, bagi saya sama saja artinya Karo adalah Batak atau Karo bukan Batak. Artinya apa? 13,1% mengatakan nggak perlulah diributkan itu. Bagi saya sama aja artinya. Ya, sama saja artinya. Bahwa apakah Karo Batak atau Karo bukan Batak itu nggak penting bagi saya. Sedangkan sisanya ini saya tidak pernah memikirkannya. Ada juga sebanyak berapa ini? 20 tambah 13, 33 tambah 60, 93. Jadi hanya 7% yang mengatakan bahwa saya tidak pernah memikirkannya. Tapi yang mengejutkan ternyata yang berpikir bahwa Karo bukan Batak di generasi milenial kita, ini hanya 20% nih. Hanya 20%. Sedangkan sisanya boleh dikatakan 60% mengatakan Karo bukan Batak. Kemudian 13% berkata sama saja artinya. 7% berkata bahwa lo perlu ribut kene, aku lo pernah kukuri menina ya menina. Jadi selama ini ada ribut kita usur Karo Batak atau Karo bukan Batak. Ternyata di milenial kita yang lahir antara 80 sampai tahun 2000, lahir tahun 80 sampai 2000, itu benar-benar milenial bukan? Usianya baru 40 tahun nih saat ini. Ya, itu mengatakan bahwa Karo bukan Batak itu adalah hanya 20%. Sedangkan sisanya itu boleh dikatakan Karo adalah Batak. Sedangkan yang lain berkata, lo perlu gejek kene. Bagaimana kira-kira? Gua pandangan dulu. Ya, ujur Bang. Dan jangka inspirasi Irban. Iya. Penelitian sebagai rupa hari. Tapi aku cukup apresiasilah apa yang kamu lakukan. Bujur. Tapi pertama dulu yang ingin saya komentari adalah tentang bagaimana kebanggaan milenial Karo itu tadi, tentang nilai-nilai budaya Karo. Memang itu sangat penting sekali. Walaupun sebetulnya kebudayaan itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Apa yang mereka lihat sekarang itu juga sebetulnya kebudayaan Karo yang sudah mengalami proses perubahan sesuai dengan ada faktor-faktor yang memberikan perubahan di sana. Mungkin faktor yang terkait dengan agama, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebangsaan kita, juga dengan nilai kelokalan dan nilai-nilai tempatan di mana mereka berada, sehingga kebudayaan Karo
bisa kita lihat sebetulnya sudah mengalami perubahan-perubahan. Tetapi konteksnya tadi dari apa yang disebutkan oleh milenial, bagaimana mereka itu mempercayai bahwa kebudayaan karo itu masih memiliki nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sekarang, yaitu tadi gitu. Kalau kita melihat nilai-nilai kebangsaan kita yang terkait dengan karakter barangkali, nilai-nilai yang pertama itu adalah spiritualitas. Nah, nilai-nilai spiritualitas mungkin kita lihat juga bagaimana kebudayaan Karo itu sudah mengikuti apa nilai-nilai agama-agama orang Karo, kepercayaan-kepercayaan orang Karo gitu. Oleh sebab itu kita masih melihat sangat relevan sekali gitu. Kemudian nilai-nilai kedua adalah nilai-nilai nasionalis atau nilai cinta tanah air. Saya pikir nilai-nilai di Karo sendiri kita sudah diajarkan tentang bagaimana dari lagu-lagu, dari aspek-aspek kebudayaan, bagaimana juga kita mencintai tanah air kita, mencintai kekaruan kita ya, dari lagu-lagu ataupun dari aspek-aspek yang lain tentunya. Kemudian nilai-nilai integritas, bagaimana seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebersamaan, surat ukat, endi entah, itu kan sebetulnya sangat relevan dengan nilai sekarang. Nilai-nilai integritas dan nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai demokratis itu semua tergambar dari nilai-nilai kebudayaan Karo, gitu ya. Mergas lima rakut sitelu, tutur siwalu perkadang-kadang satu umpamanya. Ini kan sebetulnya orang Karo itu ya sangat demokratis sebetulnya kalau kita melihat. Sangat demokratis. Dan dalam kita konteks hidup berbangsa dan bernegara juga itu, ya nilai-nilai itu masih sangat relevan. Tidak ada stratifikasi sosial dalam kita. Setiap orang Karo memiliki peran itu, setiap individu, baik sebagai kalimbubu, baik sebagai suku ataupun seninda dan seterusnya, maupun sebagai anak beru. Ini kan sangat luar biasa, elegan sekali. Oleh sebab itu, bagaimana kita melihat orang-orang milenial itu nilai-nilai kebudayaan Karo itu masih mengikuti hal-hal yang sekarang, termasuk di aspek-aspek kebudayaan kebendaan seperti busana Karo itu sangat mengikuti sekarang. Bahkan orang-orang milenial juga, ya saya lihat dari berbagai acara-acara kerjarani yang dilakukan ataupun kebaktian beraspek budaya yang dilakukan oleh GBKP, itu orang-orang muda ini selalu menggali aspek-aspek kebudayaan yang lalu itu dalam konteks kekinian. Seperti katakanlah contohnya umpamanya Padung begitu ya. Oke, yang kedua tadi masalah Karo bukan Batak. Ini kan sebetulnya sudah sangat lama. Seperti kamu tadi kita perbincangkan itu ya. Belum ada Facebook itu ya, belum ada WhatsApp, belum ada seperti ini, masih dulu mailing list seperti itu sudah mailing list. Tahun, betul. 2000-an awal itu sudah sering diperbincangkan di grup-grup mailing list seperti itu. Dan sebetulnya baru kali ini, baru yang kami lakukan ini, betul-betul saya bisa melihat bagaimana sebetulnya respon ataupun pandangan kaum milenial itu terkait dua hal yang berkembang selama ini masyarakat kita di media sosial. Baik kelompok Karo bukan Batak ataupun ya kita menjadi Batak Karo ataupun ada yang lain yang tidak memperdulikan tentang itu. Yang penting saya ikut orang tua saya mau apa, ya nggak terlalu peduli seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya sebetulnya lihat gambaran apa yang 64% tadi ya, ditambah lagi 10 berapa persen itu, ini kan sebetulnya ya bagi milenial Karo sendiri sebetulnya Batak Karo tidak memiliki persoalan apa-apa begitu ya. Artinya mereka memiliki nggak ada persoalan di situ. Nggak ada persoalan, betul. Jadi secara komprehensif nanti unsur-unsur persamaan, katakanlah seperti Levi-Strauss, umpamanya kita melihat secara struktur kebudayaan itu, mungkin sebetulnya kita bisa melihat daripada tingkat yang idiosintetik di mana nanti sebetulnya itu persamaan-persamaan itu muncul. Lebih melihat aspek-aspek persatuan sih sebetulnya daripada ataupun aspek-aspek kegunaan. Bagaimana kita mempertentangkan persoalan-persoalan Karo bukan Batak, Batak Karo dan seterusnya seperti itu. Tapi dari hasil yang kami sampaikan tadi itu saya sebetulnya juga nggak terlalu nggak terlalu kaget. Khususnya di generasi muda gitu ya, apalagi mungkin nggak terlalu menurut saya hasil kami itu ya, nggak terlalu yang seperti saya bayangkan. Mungkin saya bayangkan bukan tinggi 64% seperti itu hasilnya. Ternyata yang dihasilkan dari kaum milenial kita luar biasa, gitu ya. Orang-orang yang lahir tahun 2000-an, gitu ya, sampai 2021, umur-umur yang masih 20 tahun, yang umur-umur 30 tahun juga tadi semua kalau kita lihat mereka itu setuju. Karo itu Batak begitu ya, Batak Karo mungkin seperti itu gitu ya. Betul. Iya, betul. Termasuk yang di bawah 20-an juga, Serina. Di bawah 20-an tahun. Karena termasuk saya menyebarkan link dari survei ini melalui sekolah-sekolah SMA yang ada di Tanah Karo. Nah,
saya ingin menggali juga memang usia-usia belasan tahun itu bagaimana persepsinya. Ternyata yang tadi muncul semuanya. Makanya wow, ini apa? Entahlah bukan perlu ku depannya nasi perdebat kene. Itu salah satu yang dipikirkan sudah. Memang dan pertimbang-timbangkan dari berbagai aspek situ huna begitu ya. Tetapi kai singo bandu sudah ya hanya sifatnya respon ya, tetapi NDP kan dikatakan luar biasa, ada hasil penelitian yang luar biasa. Tapi perlu sudah secara kualitas pekokap NDP hal yang penting kai situna adi danci kita menemukan gua gelar narasumber tersikuat katakanlah milenial sebagai contoh, katakanlah mungkin si setuju Karo Batak mungkin pun yang mungkin kontra bahwa Karo bukan Batak. Mungkin bisa kita gali sebetulnya aspek-aspek apa yang ketika mereka bisa memutuskan bahwa pendapat mereka itu setuju Karo bukan Batak ataupun Batak Karo seperti itu. NDP dan cek situ dulu di situ. Jadi secara kualitatif pedanci kita menghasilkan sebetulnya data sehingga bisa membangun semacam generalisasi dan inspirasi sebetulnya dari informasi-informasi yang dihasilkan dari tiga katakan menjadi informan. Bukan responden seperti itu. Cukup penting. Artinya bisa saling melengkapi. Penelitian yang sifatnya kuantitatif ini bisa menjadi kuantifikasi apa yang dihasilkan secara kualitatif nanti di penelitian kualitatif. Begitu. Berikutnya, itu kita akan lanjutkan nanti penelitian kita ini. Oke, saya lanjutkan lagi Serina untuk beberapa slide lagi ya. Beberapa slide lagi supaya makin mantaplah percakapan kita. Nah, ada yang mengatakan Karo bagian Batak. Ini Karo dan Batak tadi. Kemudian saya mencoba bertanya lagi terhadap persepsi mereka, perlukah itu identitas Karo itu ditegaskan? Nah, makanya di sini mereka berkata seperti ini nih. Sebagian sebagian orang mengatakan penting sekali identitas ditetapkan Karo adalah Batak atau Karo bukan Batak. Perlu ditetapkan identitas itu. Apakah Karo Batak atau Karo bukan Batak? Ini jawabannya. Ini jawaban mereka ini. Menurut Anda bagaimana? 58,9% mengatakan penting ditetapkan supaya jelas jati diri dari suku kita. Penting ditetapkan identitas itu apakah Karo Batak atau Karo bukan Batak, itu 58,9% mengatakan penting. Oke. Kemudian sekitar lebih kurang 11% itu mengatakan tidak penting. Tidak penting itu apakah Karo Batak, Karo bukan Batak, itu tidak penting karena saat ini kita sudah berada pada era global berkat kemajuan teknologi. Ulah kari elap dipikirkan kita nggak maju bagaimana kira-kira tempat alasan dah. Sekitar 8% mengatakan bahwa prestasi individu itu lebih penting kok dibanding apakah dia Batak, apakah dia bukan Batak, itu bukan penting. Prestasi individu semua suku Karo itu lebih penting. Ini generasi muda kita ini berkata seperti itu. Lalu 28,9% mengatakan menurut saya hal itu tidak penting diperdebatkan. Jadi apakah Karo Batak, Karo bukan Batak, nggak perlu diperdebatkan. Meskipun tadi dia berkata Karo itu adalah Batak, ya kan? Karo itu adalah Batak sebanyak 60% tadi ya. Coba kulik sekali lagi. 60,4%. 60,4% berkata seperti itu. Menurut saya hal itu tidak penting diperdebatkan karena sangat sulit mencari batasnya dengan jelas. Tidak penting. Kenapa? Sulit sekali mencari batas secara jelas Karo itu atau Batak atau bukan Batak itu. Nah, ini lalu pikiran generasi muda itu sangat cerdas jadinya ya, sangat kritis juga. Dan pertanyaan terakhir ini nih. Terlepas dari suku Karo, adibagai. Jadi tempaku uwe kan kain dekatan lain si bas sebelum nandai. Terlepas dari suku Karo itu Batak atau bukan Batak. Menurut Anda, kebiasaan suku Karo yang paling menonjol adalah apa? Apa itu kebiasaan suku Karo yang paling menonjol? Ini sangat membanggakan kita. Aku sangat bangga jawaban milenial kita ini. 59,3% mengatakan
mudah bergaul dan membina pertemanan di mana saja. Berarti kalak karo ahli networking, ahli membangun link, ahli membangun jejaring. Maka ijapa pe kalak karo eda, ijapa pe ia ditempatkan, pasti beluh ia darami temanna, pasti beluh ia darami kadek-kadekna. Wow, ini sangat luar biasa sekali. 16% berkata bahwa berani dan bertanggung jawab. Orang karo itu, terlepas dia Batak atau tidak Batak, ya, dia itu adalah orang yang berani dan bertanggung jawab. Berani dan bertanggung jawab. Tapi lihat kasih kata kenca, sekitar 5,7%. 5,7% mengatakan lebih suka bekerja sendiri, kurang dalam bekerja sama. Enak semacam otokritik membaca mas generasi milenial Kanari. Lebih suka bekerja sama, lebih suka bekerja sendiri-sendiri, kurang dalam bekerja sama. Sedangkan 18,3% berkata lemah lembut dalam berkomunikasi serta mudah membuat orang percaya kepada dia. Dan seri kali 18,3% dan 59,3% ini, kalau di jumlah ini sudah menjadi hampir 80%, 79,6% mengatakan bahwa keunggulan kalak karo adalah di dalam berkomunikasi, di dalam membangun relasi, di dalam membangun perkade-kadeen. 16% berkata berani dan bertanggung jawab, hanya sekitar 7% berkata bahwa kalak karo itu adalah orang yang bekerja sendiri-sendiri, kurang mau bekerja sama. Endami ia tiga pertanyaan terakhir kali kai saja tambahan Mas Ianari. Tapi sebelum kuje uga pandangan lu senina, silakan. Ya, jadi di sini ada hasil nadai tentang perluna penetapan identitas nadai. Mungkin tadi 63% nadai cukup kuat, sangat perlu artinya kejelasan. Tapi artinya di sini pesituna si karo bukan Batak nai, situna nilai nai situna di kunan situna tidak terlalu perlu sebetulnya memperjelas juga ya. Kalau tadi dari hasil ya, di sini mungkin relevan guje. Mungkin di si mengatakan karo bukan Batak, tapi sudah labu perlu kali pertegas guje. Menurut aku orang-orang si mengatakan sadendai si warna hijau andai ya situna guje. Tapi memang dalam era globalisasi kita memang identitas, tapi cukup memang penting. Tapi agak susah memang kita bagaimana kita mengidentifikasi suku. Ya mungkin dalam hal-hal emosional etnisitas sebetulnya kita paling penting membagi. Lini yang katakan mungkin si paling penting juga adalah bagaimana prestasi-prestasi orang Karo yang penting sehingga bisa membuat orang Karo itu bangga. Orang Karo dikenal orang. Kata mujuah-juah kali kalak bagi pemana bagi. Artinya labo enda kami, labo artinya kami bukan ini, kami adalah ini, bukan artinya melalui media sosial kita buat. Tapi aku bicara lah aku milenial, tapi dia aku situna kecenderunganku. Bagaimana orang-orang Karo itu sebetulnya bisa berprestasi di berbagai bidang, baik di bidang olahraga, baik di bidang pemerintahan, baik di bidang politik dan perguruan tinggi, akademisi dan seterusnya. Sehingga itu secara otomatis nanti Karo itu nggak perlu lagi kita proklamasikan kami bukan ini, tetapi orang kan lebih. Saya pikir tadi hal-hal itu yang sebetulnya karena yang paling besar tadi perlu identitas itu ya memang perlu begitu ya. Tapi yang kedua tadi tidak terlalu penting, tetapi bagaimana sebetulnya kita dan ada tadi dari 4 kategori tadi itu saya pikir lebih kecenderungan seperti itu. Kemudian tentang kebanggaan kita terhadap Karo tadi itu ya juga mungkin barangkali kaum milenial sekarang bisa melihat sebetulnya bahwa orang Karo itu bukan seperti selama ini yang kita nilai itu bahwa orang Karo itu adalah single factor seperti itu ya. Juang skala iya mungkin luar biasa lah situ tiba-tiba muncul ya ise mau begitu. Tapi mungkin di sini kalau milenial mungkin udah nilai-nilai juga kegotong royongan, kebersamaan itu lebih menonjol. Unsur komunikasi dan ijape ringan lah terjadi konflik perbedaan suku, agama, ras antar itu memang terbukti kita sebagai Baskala Karo sendiri kita cukup luar biasa. Kita dari sisi kepercayaan kita ya di Baskala Karo Kristen, Katolik, Muslim, pemena kita Hindu kita lihat di sidang pemana rumah pil sidang pemana pintu bersih
di tempat-tempat Iya. ibadah kalak karenda. Di sini Tongkek kerap hidupin. kompak, bisa berkomunikasi. Sila teman-teman katakanlah karo dusun, karo timur, karo jahe, nggak biasa berdampingin kita skala maya-maya, kala Melayu, orang Delhi, orang Serang, bagaimana kala Simalungun, sedebat-sedebat negeri. Nah, itu menunjukkan bahwa situ huna nilai-nilai kayak sih katakan milenial karena bahwa orang itu gampang berkomunikasi dan akrab dengan orang lain. Saya sebetulnya aminkan itu. Karena kita ijapi katakanlah tempat-tempat yang dihuni oleh orang Karo, baik di Kalimantan, baik di Riau dan seterusnya, jarang sudah konflik-konflik sosial sih melibatkan katakanlah terkait dengan etnisitas, Lit suku Sedeban, lit megati. Jadi kita kalau Karo kok jarang terjadi sebagai jarang kalau. Ya, mungkin kaum milenial melihat hal itu bahwa orang Karo itu luas bisa berkomunikasi dengan siapa saja, artinya labo kita ingin ngerajai kita aja lah memperluas kerajaan Iya. Payo bagi kata Nunai, ini hasil survei ini kan sangat membesarkan hati kita. Ketika kita tanya milenial kita, hanya di bawah 7% yang mengatakan bahwa kita ini adalah single fighter. Tapi sisanya 97% itu udah mengabaikan itu, bahwa mereka melihat kita ini adalah mudah bergaul, pemberani, bertanggung jawab, dan juga suka sekali untuk berkomunikasi dengan lemah lembut. Itu memang teridah. Nilai-nilai kegotong royongan bagi sekatakan Dundai itu yang sangat menonjol sekarang ini, yang dipersepsikan oleh kaum milenial kita ini. Jadilah lu adinggo anak-anak tapi bagai ia ngenel kita, maka kita si generasi yang lebih tua harus menunjukkan, membangun kepercayaan mereka. Idah kami orang tua, situna orang tua kami, senior kami jago bergotong royong nina misalnya. Cara berkaitan dari rubah 3J dah lu hilang dari kepercayaan lebih. Iya, betul bang. Jadi anak-anak tapi mau persepsi situna kita bagikan dari hasil riset dulu emang bagi. Tentu anak-anak kita ngidah ibarat berbagai aspek kegiatan-kegiatan sosial orang Karo yang ya katakanlah mungkin di perkotaan bagi kita Jakarta sekitar pemana bagi berbagai asal usul, tapi krina si keterkaitan dengan katakanlah kerja si mate-mate si deban negrina lalit lalu bicara serahkan saja pada buka kayak begitu aja si mate-mate lalit terlantar bicara katakanlah bicara ongkos tak kayak begitu. Bicara kerja-kerja sangkep gelum pemana ya secara darah kelingan apa yang kita mungkin pemana Jakarta, tapi di sini perdalan luar biasa kita dari tentu anak-anak tapi pun dari pasti melakukan penilaian melihat pengalaman sebagai rupanya, maka katakan dari luar orang Karo termasuk nilai-nilai kegotong royongan termasuk kita bisa bertemu dengan kalak si debat kalau harus kita si pertontonkan rusuh mungkin dia hal-hal mungkin bagi kata donasi mungkin bisa menimbulkan konflik anak-anak sama baik di bidang KFB mungkin bisa melunturkan ataupun meluluhkan persepsi anak-anak terhadap kaitan kelak Karo dan nilai-nilai dan si banggakan Iya, jadi terakhir kal ada kupido pendapat tanpa dipengaruhi apapun. Apalagi yang mau kamu katakan? Itulah pertanyaannya ya. Dan itu dari 349 tadi, ada 330 yang menuliskannya di situ. Dan saya hanya, adika kariku kalikan krina, terlalu banyak bukan? Jadi saya mengambil beberapa poin saja. Ini bagian terakhir dari percakapan kita ini yang ingin kutunjukkan. Sebagai tambah, menurut saya tentang suku Karo, masukannya seperti dalam hal berkomunikasi, bahasa yang digunakan jangan mematokkan atau memakai bahasa Karo karena sebagian yang diajak berkomunikasi tersebut bukan dari orang Karo. Jadi iajaklah kita untuk fleksibel ya. Jadi susah dimengerti karena tidak semua mengerti bahasa Karo. Sekalian dia orang Karo asli
sekalipun dia orang Karo asli. Bagaimana maksudnya? Cek berikutnya, kurangi percian ibas kalak Karo. Wah. Suku Karo adalah suku yang sangat mementingkan Kurangi adat percian dan ekonomi. budaya. Anak muda. Kurangi percian nih lah. Lalu iya. Berarti generasi milenial kita, lalai tidak percian. Hargai ya kelebihan kala. Si ka kelebihan ta, kehebatan ta. Latih. Pesan pas kala si matematik megati sebagai ulah percian bibi ni nangkapkeun kamu. Nah, ngadi ngok. Ayo. Mati pakai percian begitu. Mungkin unsur-unsur percian ini mungkin kapal deh orang-orang milenial tabas kita. Edi, berarti lengah ilah na bagay. Ida anak teh kita percian, bagay mungkin le. Jadi berikutnya, suku Karo sangat bagus, baik di bidang budaya, dan kita kaum milenial harus menjaganya agar kebudayaan kita tidak pudar atau hilang. Banyak sekali kebudayaan kita dilupakan akibat kita mengikuti kebudayaan orang Barat. Belum ada masukan. Masukan saya adalah setidaknya tentang suku Karo harus kita kembangkan agar anak-anak generasi muda nanti masih mengerti tentang suku Karo. Karo is beautiful, orang-orang yang ramah-ramah dan tempat ternyaman untuk pulang. Lalu tempat ternyaman untuk pulang, Nina. Iya, orang Karo dimanapun berada tetap harus menjaga budaya Karo. Mantap. Walaupun zaman terus berkembang, budaya Karo tetap saja menjunjung budaya dan adat istiadatnya sehingga tidak memudar sampai saat ini. Menurut saya perlu dibuat pertemuan atau diskusi atau seminar mengenai bagaimana sesungguhnya latar belakang terjadinya Batak Karo itu agar lebih membuka wawasan kita masyarakat suku Karo. Ya, suku Karo suku yang mengajarkan tentang kebaikan. Suku Karo memegang teguh nilai-nilai adat. Ini antara lain ya, ini mungkin ada sekitar 10 atau 15% dari semua komentar-komentar yang mereka tuliskan. Kai closing statement dulu, Serina. Ya, melalani khususnya termasuk autokritik lah men kita kalak Karo ya, termasuk Ancong, Cian, Cikurak, terus-terusnya. Dan mungkin aku melihat sudah mungkin aspek-aspek negatif lah sih paling banyak mungkin perlu kita perhatikan. Di samping tadi perlu juga buat kayak pertemuan, tas seminar, tas sarsehan kayak pendeklar ini artinya adalah karena identitas tadi lebih jelas nina walaupun dai setuna di kan singatakan cara perlu, tetapi mungkin saja mungkin hal-hal sih bagian rupanya apa yang perlu ngom tiga kali mungkin ibahan di kita pecah ban teman-teman mungkin di Medan begitu. Tetapi yang perlu menurut saya sebetulnya bagaimana kemampuan kita juga sebetulnya autokritik, mengkritik kita dari si anak-anak muda termasuk Cian, Cikurak, seterusnya. Kemudian masukan mungkin labuman kita saja kan zaman aparat pemerintah tapi mungkin kokap jar kita kan kayak kalau tanah Karo mejile, mehuli, ingan mulih si kayak lah artinya indah dan seterusnya gambarkan. Nah, tentu Anda harus kita jaga gelah danci tetap memiliki nilai-nilai luhur si menghulindai, maka secara ingin pedanci menjadi terus tempat yang indah terpelihara, baik dari sisi lingkungan tanah Karo si malam ini malam luas artinya bagi terjemah kita sebagai sebut, tetapi ya luar biasa aspek dari nilai-nilai. Nah, maka hal paling penting adalah ya mungkin juga kita bersama-sama memelihara nilai-nilai yang harus aplikasikan. Tentu lalu mulai dari diri kita sendiri termasuk pemimpin pasti harus komitmen kalak Karo sirulo membagi. Artinya nilai-nilai kita si luar biasa di kita. Tapi memang latar pungkiri kita melalui kasih dan pemana bas kuta-kuta anta begitu. Katakanlah mungkin hal-hal si negatif sila mungkin terkritik kita di samping Ancung, Cian, Cikurak dan begitu. Katakanlah mungkin judi, pemana mungkin melalui sidang pemana sebagai bagaimana juga kita memberantas
judi indah hatina tanah karo si muhuli si nilai kita dari tempat yang indah nih tandai. Betul-betul memang tempat-tempat yang indah artinya ada hal-hal si penyakit masyarakat, si negatif si benda ini apa mana bagi. Si mungkin berita payo. mungkin narkoba, mungkin ya hal-hal si depan si mungkin si negatif mungkin si sampaikan anak-anak daya tapi mungkin si paling menonjol dia sudah mula percian di nandai bagi mungkin biasa mungkin bas kita kelak karo yang begini senang melihat orang susah melihat orang senang pemana senang. Maka kalau memati dia katakan ulakam cian bibi mami entah kayak kita tutur nama bagi mungkin hal-hal sebagian dari rupana. Jadi kakak anak tanggo melihatnya secara bagus ndai termasuk ya hal-hal si negatif, hal-hal si positif. Si positif itu tentu gua kita mempertahankan gua kita meningkatkan lah tuh tanah karo ya menjadi betul-betul luar biasa sebagai dari yang lain. Oke, adi bagai bujur melalai bas percakapan taserina. Anda bagi kata dundai, si perlu dengarkan kari anda silanjuti adu penelitian kualitatif si pindau wakil-wakil generasi milenial si coba si elaborasi ia kaikin maka bagi pandangan anda ibas kesempatan si deban pagi si wanka. Jadi sekali nari bujur ras bujur jua serina. Bujur bang ibas kelatih hendo aku bakalan anda mungkin daji cukup publikasi dulu bagaimana sebab anda menurut aku salah satu hal yang si luar biasa si lakukan dulu si inisiatif lu pribadi untuk melakukan riset secara pribadi individu bagian rupana bas tengah-tengah anak budata. Bujur bang sehat-sehat kamu sukses bas pendah Hindu kirinan bang bujur lala. Oke, bujur Serina sampai jumpa ya bujur ya. Nyampaikan sekali lagi survei persepsi milenial Karo terhadap budaya Karo, hubungan Karo dengan Batak. Lah, ini silahkan kalau Anda mau melihat lagi data-datanya. Tempat tinggal, inilah tempat tinggal mereka. Kemudian inilah usia mereka. Anda bisa lihat chartnya dan di sini keterangannya. Ini soal kebanggaan mereka terhadap Karo. Bangga, sangat bangga, kurang bangga, tidak pernah memikirkannya. Ini ada proporsinya semuanya. Kemudian ini penilaian Karo penilaian terhadap suku Karo itu 71,1% mengandung nilai-nilai yang relevan sampai sekarang. Kemudian nah, ini yang paling menarik. Antara Karo Batak atau Karo bukan Batak. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Ya, dari 351 responden, ya, 60,4% Karo adalah Batak, 19,9% Karo bukan Batak, 13,1% sama saja artinya Karo adalah Batak atau Karo bukan Batak, dan sisanya yang warna oranye ini kata saya tidak pernah memikirkannya. Wow. Lalu kita tanya dia, pentingkah identitas itu? 58,9% berkata penting. Tetapi ini kalau di total ini lebih kurang 41% berkata hal itu tidak penting. Tidak penting. Ya, yang merah juga berkata tidak penting. Dan yang oranye ini berkata bahwa prestasi individu itu lebih penting daripada memperdebatkan identitas itu. Nih, kemudian yang terakhir adalah terlepas dari identitas itu Batak atau bukan Batak, maka sebanyak 59,3% mengatakan orang Karo itu mudah bergaul dan membina pertemanan di mana saja. 18,3% yang hijau berkata lemah lembut dalam berkomunikasi serta mudah membuat orang percaya kepadanya.
16% berkata berani dan bertanggung jawab. Dan sisanya lebih kurang 5 atau 7% lebih suka bekerja sendiri. Artinya sudah sangat kurang sekali. Mungkin bagi orang tua, kalau menilai orang karo ini lebih suka sendiri-sendiri, tapi kaum milenial kita itu berkata bahwa kita bukan, ya orang karo bukan bekerja sendiri-sendiri, karena mereka mudah berkomunikasi. Semoga data ini, teman-teman Kerina, Japai Kamringan, Anda baca jadi perenungan ta, ya, jadi perenungan ta. Uga kita harus menjaga budaya ta, uga kita harus baca terus mentransfer budaya ta edaman generasi muda ta, generasi milenial ta, bagai karis terusna gelah budaya karo baca tetap lestari, baca tetap mengharga asandigan pe. Sekali nari, ibas kekurangan kelepakan kami, bahan survei Eda, tolong imaafkan kami, janah katakan kami, bujur ras, mujuah-juah kita Kerina.